Kenapa cewek selingkuh? Pasti ada alasannya. Padahal cowoknya sudah baik, ya, terus ngasih duit banyak, ya kan, ganteng, anaknya satu, lucu, rumah gede. Kalau sampai ceweknya selingkuh, kebangetan. Hola netizen yang tercinta, Baim Wong belak-belakan mengenai alasan mengajukan permohonan cerai atas Paula Verhoeven. Permohonan itu diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara online. Ia mengaku merasa dikhianati istrinya dan teman laki-lakinya. Baim juga mengatakan bahwa teman laki-laki yang dimaksud itu adalah teman baiknya sendiri. Baim kemudian menjelaskan bahwa dirinya sempat memaafkan dan menindak Paula dengan caranya sendiri. Namun kejadian itu ternyata berulang lagi. Ia mengatakan pengkhianatan itu terjadi selama setahun terakhir. Baim kemudian mengaku masih merasa tidak percaya dengan kejadian yang menimpanya. Baim kemudian menjelaskan alasan akhirnya buka suara setelah selama ini bungkam meski kerap diterpa isu miring, mulai dari pelit hingga dianggap tidak sepakat ketika Paula memutuskan berhijab. Baim Wong resmi mengajukan permohonan cerai atas Paula Verhoeven. Ia pun mengkonfirmasi hal tersebut meski tidak memberikan detail atas pengajuannya. Permohonan cerai itu hadir setelah keduanya menikah hampir 6 tahun dan beberapa bulan setelah pernikahan mereka diterpa kabar miring. Dalam beberapa bulan terakhir, rumah tangga Baim dan Paula sering diisukan retak. Rumor itu mencuat karena netizen yang budiman menyadari Baim Wong dan Paula semakin jarang terlihat bersama di publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baim Wong gugat cerai Paula Verhoeven. Dikutip dari kompas.com 8 Oktober 2024, di mana artis Baim Wong resmi menggugat cerai istrinya Paula Verhoeven. Gugatan ini telah terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama permohonan Muhammad Ibrahim bin Zoni dan termohon Paula. Permohonan talak cerai sutradara film Lembayung itu terregister. Sebagai informasi, Baim Wong menikah dengan Paula pada 22 November 2018. Keduanya dikaruniai 2 anak laki-laki. Intinya kita doakan aja yang terbaik untuk Kak Baim Wong dan juga Kak Paula. Ada lagi berita baru, Baim Wong cerai. Ilah, apa urusannya sih? Ginari baru cerai, nggak bisa bulan Januari aja gitu, awal bulan gitu, awal tahun 2025 gitu cerainya biar pas. Ini cerai betulan apa bohongan sih? Ngeri aja nih kita, ngeri di prank. Gitu kan jago ngeprank biasanya mah, prank settingan. Apa kasusnya katanya? Paula nelpon-telpon sama cowok lain. Ya kali aja dia bisnis apaan gitu, pesenan toge, apa beli kangkung berapa gitu. Segala Kiano lah dibilang kasihan. Dibikinin kantor pos aja, kalau nggak bikinin gubuk tuh. Kiano gue udah senang banget ya, mbak-mbakan situ tuh lompat-lompatan di gubuk. Jadi segala dibilang kasihanin, lah duit habis. Si Paula kan kemarin habis umroh, nggak dibeliin kurma apa gimana. Jadi minta cerai begitu. Mbak Paula lagi dibanding-bandingin sama Mbak Gigi, katanya nggak bisa masak. Makanya katanya udah kaya, biasanya ngoper-ngoper HP gitu, ngasih-ngasih HP, bikin-bikin prank segala macem. Jadi beli apa itu maksudnya? Pesen cep apa gitu. Pengennya Mbak Im Wong apa gitu? Kak Im Wong apa? Pesen cep. Kalau kurang kurang banyak. Tetangga saya ada yang jago masak urap. Pengennya apa emang? Masak apa jadi banding-bandingin Mbak Gigi? Sekarang gue tanya ada sama lo, emang Mbak Paula kurang apa? Tinggi udah, body ya mantep, diajak adu boxing sama jerapah gue pasti menang. Lah itu bini lu udah perfect aja diceraiin. Lu mau sekarang kalau udah cerai begini mau nyari bini yang kayak gimana lagi? Mau kayak toples gendar? Lah Mbak Paula udah cakep banget gitu, udah umroh juga, tinggal ngapalin Yasin doang. Gila, tai apa? Seperti yang kalian tahu kan, beberapa bulan yang lalu terdengar tuh adanya keretakan hubungan rumah tangga antara Baim Wong dengan istri. Nah, akhirnya hari ini Baim Wong ada buka suara terkait hubungan rumah tangganya. Baim Wong membenarkan bahwa ia telah mentalak cerai istrinya. Sudah selama 7 bulan Baim Wong dengan istrinya ini pisah rumah. Menurut informasi dari Baim Wong, keretakan hubungan rumah tangganya itu disebabkan adanya orang ketiga. Bahkan orang ketiga ini adalah teman dekatnya dia sendiri. Tidak ada hubungan kerja sama sekali dengan dirinya. Baim Wong bilang
bilang kalau dia ini udah menahan masalah ini selama 1 tahun lamanya. Istrinya dengan teman dekatnya beberapa kali kepergok selingkuh. Akan tetapi di awal-awal Mbak Imong ini mencoba memaafkan istrinya. Namun Mbak Imong kembali memergoki cinta terlarang itu di handphone istrinya, di mana istrinya mengganti nama kontak pria itu menjadi nama wanita. Adanya dugaan postingan video Mbak Imong pada pertengahan tahun 2024 mengisyaratkan dugaan perselingkuhan istrinya. Dalam video tersebut memperlihatkan anaknya yang baru lahir. Dan Mbak Imong menambahkan sindiran yang berisi, "Siapa yang belum punya anak, saya doain cepat punya anak. Sabar, tapi jangan ganggu istri orang ya." Mbak Imong juga mengungkapkan bahwa ia sudah membicarakan perihal ini terhadap keluarganya dan terhadap keluarga istrinya. Mbak Imong mengaku sudah siap menghadapi proses perceraian di tanggal 23 Oktober mendatang. Bahkan ia tidak keberatan untuk bertemu kembali dengan istrinya di ruang persidangan setelah beberapa bulan tidak bertemu. Paula selingkuh sama teman dekatnya sendiri, ya kan? Terus ngatain pelit. Ingat ya, jangan terima mentah-mentah dari satu statement. Kita belum tahu statement Paulanya seperti apa. Kita kan nggak tahu rumah tangga orang, ya kan? Kenapa cewek selingkuh? Pasti ada alasannya. Padahal cowoknya sudah baik, ya, terus ngasih duit banyak, ya kan, ganteng, anaknya 1, lucu, rumah gede. Kalau sampai cewek yang selingkuh, kebangetan, ya kan. Tapi kan ini kan semuanya itu kita nggak tahu, ya, kenapa dia bisa selingkuh. Pasti ada alasannya. Guys, Mbak Imong menggugat cerai Paula. Katanya Paula itu selingkuh dari Mbak Imong. Bener gak nih Bang Baim? Terus kalian gimmick gara-gara kemarin tuh yang film di September naik. Ternyata di gimmick lagi. Jadi bener apa enggak sih? Ya. Emang iya Paula selingkuh. Sebelumnya gue bikin VT juga kan, ya. Tapi ya VT tentang keretakan rumah tangganya Mbak Imong sama Paula. Tapi di VT gue itu bilangnya kayak Mbak Imong tuh kayak ngerasa Paula itu kayak bodinya tuh kurang gimana gitu kan. Terus dia nggak bisa masak. Terus pokoknya gitu deh, lu lihat aja VT gue sebelumnya. Tapi gue nggak yakin ya kalau misalnya Paula itu selingkuh dari Mbak Imong. Emang ya bener nih gimmick bukan nih Bang Baim? No. Reaksi pertama gue itu kayak pas gue baca komentar gue makin gitu kan. Gue sebenarnya nggak ngikutin Mbak Imong, jadi gue nyari tahu ini orang sebenarnya kenapa, kok bisa di saat dia menangis curhat gitu sama netizen gitu kan kalau istrinya selingkuh, yang katanya ini dugaannya sama sahabatnya sendiri, which is kan kita seharusnya ngebelain gitu kan. Tapi saat gue coba cari tahu, yang pertama kali nongol di search engine gue tuh ini, Marsyanda sebut Mbak Imong mantan yang paling buat trauma. Oke. Terus ini, heboh ucapan Mbak Imong nyelekit ke Paula Verhoeven bandingkan dengan Nagita Slavina. Jadi ada satu video guys, gue baru aja lihat videonya, dan kalau kalian nggak nonton, itu adalah video Paula sama Mbak Im itu lagi ngeliatin Nagita masak salmon. Di situ Mbak Im komentar, Paula itu masaknya suka fail katanya gitu. Terus gimana caranya ya supaya ngasih tahu ke istri masakannya nggak enak. Nah Nagita tuh disitu ngebelain tuh, yang gue lihat sih kayak gitu. Dia bilang, ya lu jangan ngomong bilang nggak enak, lu bilang aja nanti nextnya masaknya lebihin ini ya, kurangin ini ya. Jadi istri lo tahu kan gitu ya. Nah belakangan terus dia ngomong lagi tuh si Baim, dia bilang gini, iya tapi kalau Nagita mah masak nggak pernah fail. Terus abis itu kalau gue ngeliat YouTube-nya kan gitu, itu tuh kayak tagline-nya tuh bikin sakit hati banget gitu loh. Kayak Paula belajar masak ayam berjam-jam, Baimnya muntah-muntah pas nyobain. Walaupun ini cuman gimmick, tapi gimana ya. Terus pas dia nangis itu, entah kenapa vibe yang gue dapet itu vibe mantan gue yang playing victim. Mantan gue tuh playing victim, padahal dia itu jahat banget gitu. Dia itu membuat gue sama nyokap gue tuh berantem ya. Kayak Belanda dia, Davide et Impera, sumpah. Dan bener ini maaf ya guys, mukanya gue tutupin, gue males liat mukanya. Jadi katanya menggugat cerai Paula minta hak asuh 2 anak. Kan, itu anak di bawah umur, harusnya otomatis itu dalam pengasuhan ibu. Kata gue mah mendingan Mbak Paula sekarang belajar dari Sania Marwa, lo temenan bestian lo sama dia. Ini kayaknya laki lu 11-12 nih, gitu. Sama lakinya Sania Marwa. Kenapa? Karena tipe laki-laki rempong gitu. Itu urusan lu panjang lo tuh kalau udahan sama dia nggak akan berhenti sampai lu tuh bener-bener nggak dapet apa-apa dan nggak punya apa-apa. Dan dia akan berusaha
dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Lu pegang ya anak lu pegang, jangan lu kasih dulu, lu pegang. Serius gue, karena gua dan Tsania Marwa itu adalah perempuan-perempuan yang tidak menyangka mungkin kalau mantan kita itu bisa sejahat itu. Ternyata orang yang paling dekat sama kita adalah orang yang paling bisa nyakitin kita terparah. Dan itu gue belajar dengan cara kehilangan anak-anak gue. Tsania Marwa juga sama kayak gitu ya. Jadi buat Mbak Paula, hati-hati, karena mantanmu ini pengacaranya itu dia pakai Bang Fahmi, pengacaranya Nikita. Ini bukan Rasman, Rasman, bukan ya. Ini orang pinter, dia pengacara beneran, gak gila-gila preskon dia. Hati-hati.